Sebelumnya ini atas nama Mbak Vida ya? Iya benar Ibu. Oh Mbak Vida, kemarin chat Ibu lewat WA? Iya benar. Mbak Vida sebelumnya dari mana nih? Alamat saya tahu saya barusan dari mana? Oh ini, ya alamatnya yang boleh. Ya, alamatnya dari mana? Alamat saya dari Bondowoso Ibu. Oh dari Bondowoso. Iya. Oke, tadi sebelum kesini apakah ada kegiatan lainnya? Oh saya barusan dari nganterin teman saya kemarin tuh ada sedikit kecelakaan Ibu. Dia tuh kemarin ke kafe sama kakaknya. Terus waktu dia mau pulang dia itu jatuh ke selokan jadi kakinya luka gitu. Jadi saya tadi masih nganterin dia ke klinik buat diobati gitu lukanya. Oh berarti namanya sekarang lagi di rumah sakit atau udah di mana? Udah pulang, cuma sedikit sih lukanya, cuma diobati, habis itu diperban terus kita pulang. Oke, temennya sama siapa ke kafe? Temennya sama kakaknya, kemarin diajak keluar biar refreshing, nyari healing gitu Bu. Terus keadaan temennya sekarang gimana Mbak? Ya alhamdulillah udah agak baikan, cuma sedikit pincang aja kalau jalan butuh dibantu gitu. Berarti selama ini Mbak Vida kenal sama temennya atau satu kos atau gimana? Saya tinggal di asrama Ibu, di asrama UM. Terus kita kebetulan sekamar sama dia yang kecelakaan. Oh berarti Mbak Vida ketika tragedi terjadi itu nggak ikut ke sana? Enggak, dia kan keluarnya sama kakaknya. Terus dia balik ke asrama baru saya nganterin ke klinik gitu. Berarti sama kakaknya nggak langsung diantar ke klinik ya? Iya, gak tahu kenapa kakaknya gak langsung nganterin. Oh kurang perhatian berarti kan? Tapi Mbak Vida yang nganter ya? Iya. Oke, kalau boleh biar lebih akrab ya, Ibu mau aku izin memperkenalkan dulu. Sebelumnya perkenalin, Ibu namanya Nahdia Indah Zulfia. Mbak Vida bisa panggil Ibu atau Mbak juga nggak apa-apa, seenaknya ya. Iya. Jadi Ibu di sini panggil Mbak Nahdia seperti itu. Asli Ibu Gresik sih, cuma sekarang yang tinggal di Malang juga. Oke. Oke, kalau Mbak Vida silakan juga perkenalan. Nama saya Vida. Nama panjangnya Vidatul Khasyiin. Tapi biasa teman-teman panggilnya Vida. Terus alamat saya ya dari Bondowoso tadi. Terus saya di Malang lagi kuliah aja sih. Oke, lagi kuliah. Prodi apa Mbak kalau boleh tahu? Saya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat itu. Oke, alasannya kenapa nih milih Kesmas? Saya pilih Kesmas itu karena ketidaksengajaan. Saya awalnya gak suka sains atau sasum ya. Saya sukanya tuh yang berbau agama gitu Bu. Tapi orang tua saya tuh pengennya anaknya tuh sekolah di sains gitu. Jadi saya masuk kesehatan masyarakat. Awalnya sih pengennya orang tua tuh di kebidanan atau perawat gitu. Tapi saya bilang enggak, saya gak bisa, saya gak mampu kalau di itu keduanya. Jadi saya milih kesehatan masyarakat soalnya itu masih standar gitu Bu. Ya masih kayak tengah-tengah gitu. Iya. Berarti terpaksa enggak nih kuliahnya? Terpaksa banget. Terpaksa banget. Iya. Jadi jurusan yang misalnya Mbak Vida mau itu jurusan apa? Apa ya? Pokoknya saya tuh pengennya yang berbau keagamaan gitulah, atau apa bahasa Arab atau apa yang lain-lain gitu. Dulu Mbak Vida berarti sekolah luar atau mondok? Saya dulu di pondok 6 tahun dari MTS. Makanya saya sangat cinta keagamaan. Oke, dulu mondoknya di mana Mbak kalau boleh tahu? Saya mondoknya waktu MTS masih di Bondowoso, terus waktu SMA-nya saya baru ke Probolinggo. Di Probolinggo? Iya. Di mana kalau boleh tahu mondoknya? Di Pondok Genggong Zainul Hasan. Terkenal loh itu Mbak. Iya. Kebetulan Ibu juga alumni sana, tapi Oh. bukan di Genggongnya di Probolinggo, tapi di Nurul Jadi. Oh, tetanggaan kita. Oke, alhamdulillah ya. Iya. Tetangga. Berarti di Malang nih kemauan sendiri apa disuruh orang tua? Justru orang tua. Tapi nggak apa-apa ya, semoga kedepannya Mbak Vida kuliahnya lancar. Amin. Semoga cita-citanya tercapai. Amin. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, Mbak Vida apakah sebelumnya pernah melakukan proses konseling? Belum Ibu, ini yang pertama. Kalau boleh tahu konseling dari mana? Dari teman saya sih, teman saya cerita kemarin dia juga baru konseling gitu, kayak enak aja konseling, coba aja gitu. Jadi saya pengen nyoba.
Oke, berarti nggak ada terpaksa ya? Nggak ada keinginan sendiri. Oke, oke. Kamu di sini kan Mbak Frida posisinya belum pernah melakukan konseling ya. Iya. Jadi di sini konseling merupakan suatu kegiatan di mana di sana itu ada konselor yaitu ibu sendiri dan konselor yaitu Mbak Frida. Nah jadi ibu di sini sebagai fasilitator Mbak Frida untuk memecahkan masalah ataupun ya keresahan-keresahan Mbak Frida yang Mbak Frida rasakan selama ini. Nah, apakah dapat dipahami? Iya, bisa dipahami. Kemudian di sini Mbak, jadi ketika Mbak Frida nanti mau bercerita apapun saja itu sangat boleh dikeluarkan semuanya. Jangan ada yang ditahan-tahan karena di sini kita bebas, misalnya kita harus terbuka dalam menceritakan apapun karena kalau misal nanti dari Mbak Frida ada sesuatu yang ditutupi, jadi kita ibu pun tidak bisa menggali secara leluasa apa yang dipermasalahkan oleh Mbak Frida. Nah juga selain ada asas keterbukaan tadi, seperti yang Mbak Frida tadi bilang, biasanya kan kesini keinginan diri sendiri ya, gak ada paksaan apapun. Oke. Jadi kemudian di sini Mbak Frida jangan takut kalau misalnya ketika Mbak Frida nanti ingin menceritakan semua permasalahan Mbak Frida itu nggak usah takut, karena di sini kita ada juga asas kerahasiaan di mana asas kerahasiaan ini cerita yang semuanya Mbak Frida sampaikan nanti cuma kita yang tahu dan Allah yang tahu. Oke, siap. Apa dipahami? Iya, bisa. Mungkin nanti ketika proses konsul ini kita ada waktu sekitar kurang lebih 30 menit. Apakah ada yang mau ditanyakan Mbak Frida? Gini Bu, ini kan waktunya 30 menit ya. Semisal nanti waktunya udah habis terus cerita saya belum selesai, itu gimana? Oke, jangan risau, jangan khawatir. Jadi gini, di dalam BK itu bukan cuma hanya sekali pertemuan, akan tetapi jikalau Mbak Frida nanti permasalahannya belum puas nih ceritanya, masih kurang, masih menggebu-gebu. Nah, jadi nanti Mbak Frida sama Ibu ataupun dengan konselor lainnya nanti bisa mengadakan reschedule ulang. Nah, dengan waktu yang sama ataupun hari yang sama seperti saat ini. Nah, nanti kalau misalnya Ibu berhalangan bisa ada konselor lain, tapi ini sesuai juga requestnya Mbak Frida nanti mau di konselor siapa, kan sudah tahu kan ada konselor siapa aja di BK ini ya, seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali Mbak? Berarti nanti kalau ini udah selesai terus kita mau mengadakan konselor lagi, itu nanti konselornya beda? Bisa beda, bisa sama, tapi insya Allah sama. Mungkin ketika Ibu berhalangan nanti kita bisa atur di waktu dan hari yang lain aja. Ya sekarang kan kayak misalnya hari Senin jam 1 gitu. Nah ketika minggu depan Ibu nggak bisa, jadi kita bisa terulang lagi seperti itu. Oke, dapat dipahami? Yes. Jadi sekarang Mbak Frida akan duduk secara rileks, tidak perlu ada ditentukan, karena di sini silakan Mbak Frida menceritakan hal-hal apa saja yang akhir-akhir ini membuat Mbak Frida mungkin resah sehingga Mbak Frida datang ke konseling ini, dan itu pun untuk pertama kalinya Bu. Iya. Ya silahkan Mbak. Begini Bu, akhir-akhir ini tuh saya kan peralihan dari dulu SMA terus sekarang kuliah gitu. Nah dulu saya SMA-nya tuh di pondok kan. Nah sekarang kuliahnya tinggalnya di asrama, dan saya tuh kurang dalam memanage keuangan gitu, bahasanya boros gitulah. Nah, soalnya kan dulu waktu mondok tuh saya biasanya sebulan tuh dapat kiriman 700 dan itu cukup banget dan masih ada sisa buat saya nabung gitu. Nah sekarang di kuliah ini kadang saya 1 bulan tuh 1 juta lah, dan itu masih kurang dan kadang belum sampai 1 bulan udah habis, minta transfer lagi gitu. Nah itu kenapa saya bisa boros, karena juga faktor dari teman. Kadang teman saya ayo kesini ya, dan saya juga ayo gitu. Terus kadang kan kita juga mahasiswa butuh healing gitu, terus kita bilang ayo kita nonton, ya ayo, terus ayo kulineran, ya ayo, semuanya saya ayoin gitu. Terus nanti akhirnya habis uang saya gitu. Nah terus kerisauan saya gimana nih caranya memanage uang saya gitu Bu. Oke, Ibu sangat memahami ya apa yang dirasakan oleh Mbak Frida. Mbak Frida tadi menceritakan bahwasanya sangat sulit memanage uang antara ketika dulu pas di pondok sama sekarang yang udah dunia luar gitu. Oke, tadi Mbak Frida pun juga cerita bahwa salah satu faktornya itu bukan cuma dari diri sendiri, tapi dari teman.
Mbak Vida apakah setiap hari seperti itu atau bagaimana? Enggak sih, cuma kalau yang setiap hari tuh yang kulineran lah. Kita makan di mana ya, makan di sini. Dan itu kan kadang harga makanan tuh gak apa ya, gak pricey, mahal gitulah. Iya. Jadi selain ngajak kulineran tadi nonton Iya. gitu. Nontonnya juga sesering apa kalau boleh tahu? Gak sering sih, paling sering lah sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Oke. Hmm. Orang tua merasakan nggak kalau misalnya anakku sekarang boros, anakku sekarang ini, apakah ayah ibu di rumah juga merasakan kalau tidak boros? Nah ya itu juga saya pernah cerita ini Bu, ini Pak, kalau saya kuliah tuh kebutuhannya gini, makanya saya lebih boros daripada di pondok dulu gitu kan. Kalau di pondok kan kita nggak bisa nonton tuh, kita nggak bisa healing, kulineran juga cuma itu aja gitu. Jadi di kuliah sama di pondok tuh beda gitu. Tapi orang tua saya juga memahami, oh iya gak apa-apa, terus tapi itu jangan terlalu boros, di manage lagi uangnya. Makanya saya kesini gimana sih caranya manage uang gitu Bu. Oke. Berarti di sini Mbak Vida kayak ini cari tahu bagaimana cara manage uang yang benar. Oke, dulu kan kata Mbak Vida ketika mondok Mbak Vida tidak seboros sekarang. Dulu kira-kira nih uang 700 buat 1 bulan. Itu kan masih ada kayak berkosan mungkin ya, masih gitu. Dari Mbak Vida sendiri, bahkan tadi Mbak Vida bilang bisa nabung, itu kira-kira gimana? Dulu tuh saya gini, kalau baru di transfer, baru kiriman 700. Nah itu buat bayar kos makan selama sebulan berapa ya, kayaknya 200-an lebih, hampir 300 gitu. Dan sisanya 400-an lah, 400-an tuh buat kita jajan gitu. Terus kadang kan kalau anak pondok nih jajannya udah ada makan sendiri kan, jadi jajannya cuma ciki-ciki dikit-dikit lah gitu. Nah dari uang 400 itu masih kadang tuh sisa 200 gitu, dan itu buat saya nabung. Jadi kalau di kuliah saya gak bisa dibagi uang 1 juta ya udah masuk di m-banking, ya udah buat TF, buat kadang juga saya beli Shopee gitu. Jadi ya udahlah gitu. Oke, lagi pahami. Jadi perbandingannya tadi ya, kalau misalnya di pondok itu nggak ada nonton, masih pun ya udah itu aja, nggak ada teman ya, mau ikut teman yang mana, teman-teman udah kayak gitu kan. Terus tadi Mbak Vida nyeletuk Shopee. Nah, ketika Mbak Vida berbelanja di Shopee, itu kira-kira belanjanya apa aja kalau ibu boleh tahu? Kalau di Shopee tuh biasanya saya pas awal-awal sih saya masih gini, kayak belanja buat yang butuh-butuh aja, kayak sabun-sabun, mungkin kalau cewek butuh skincare gitu kan. Nah tapi akhir-akhir ini saya kadang kalau lagi gabut lihat Shopee, kok lucu ya, kok pengen ya, tapi buat apa, tapi kurang bermanfaat itu, tapi pengen soalnya lucu, jadi saya ya udah check out aja kapan lagi gitu. Sementara uangku masih banyak nih, ya udah check out aja gitu. Jadi ya tidak menutup kemungkinan ya, bahasanya ketika Mbak Vida kehidupan di pondok sama sekarang udah kampus, kebutuhannya pun juga beda pastinya. Ketika Mbak Vida membeli barang-barang tersebut, entah itu yang katanya Mbak Vida itu cuma sekedar kayak lucu terus dibeli, itu ada faedahnya tersendiri nggak bagi Mbak Vida? Ketika misalnya barangnya udah datang, itu Mbak Vida buat apa, atau ada faedahnya tersendiri bagi Mbak Vida? Kalau barang cuma lucu ya nggak ada sih, cuma buat lucu-lucuan doang, kayak seneng punya barang ini gitu. Kalau buat kegunaannya atau manfaatnya kurang bermanfaat sih, cuma dipajang aja. Berarti Mbak Vida biasanya tahu dong mana harusnya yang dibeli, mana seharusnya barang yang bermanfaat dan tidak bagi Mbak Vida. Iya, aslinya tuh saya sadar ini tuh kurang bermanfaat, gak usah dibeli, tapi nafsu saya yang terlalu besar pengen barang itu gitu. Jadi hilaf, check out, langsung check out gitu. Iya. Jadi Mbak Vida kalau di pondok itu kan katanya Mbak Vida juga nitip ke teman biasanya. Apakah Mbak Vida ketika di sini juga nitip ke teman-temannya mungkin? Enggak, di sini saya pegang sendiri uangnya, makanya saya boros. Terus awalnya tuh saya gak mau pegang cash biar gak boros.
Tapi sekarang kan ada kris, tetap aja kita tinggal scan TF, ya udah sama aja gitu. Oke, oke, dipahami. Jadi untuk langkah selanjutnya, ketika Mbak Vida mendapati pertimbangan dari dulu Mbak Vida mondok sampai sekarang, apakah ada nggak sih cara-cara Mbak Vida buat mengembalikan jiwa-jiwa nabung Mbak Vida, jiwa-jiwa sederhana Mbak Vida, jiwa-jiwa nggak borosnya Mbak Vida? Kira-kira kalau dari Mbak Vida sendiri, langkah apa yang selanjutnya Mbak Vida lakukan? Kalau menurut saya sih, semuanya nanti saya ditransfer 1 juta. Nah itu nanti saya bagi dua dulu, mungkin 500-500. Nah 500 ini ditabung dulu aja, gak boleh pakai uang yang 500 ini. Terus yang 500 ini buat kita belanja apapun yang kita butuhin. Jadi uang 500 yang buat tabung tadi jangan diapa-apain dulu gitu sih menurut saya. Berarti pertama tuh kayak dibagi jadi dua. Iya. Dahulu kemudian Mbak Vida membeli barang-barang yang sekiranya itu dibutuhkan terlebih dahulu. Oke. Untuk selain kebutuhan-kebutuhan yang tadi menurut Mbak Vida imut atau itu, apakah ada selain itu yang Mbak Vida sering beli juga di Shopee? Gak ada sih, cuma ya barang-barang yang dibutuhin. Kalau gak dibutuhin ya imut aja gitu pengen beli. Oke. Jadi kan Mbak Vida di sini sudah menemukan langkah selanjutnya ya. Kira-kira Mbak Vida akan melakukannya? Mungkin kalau pertama kali saya bakalan mencoba, tapi gak tahu ya hasilnya gimana. Soalnya kan biasanya 1 juta udah saya habisin. Nah ini kita coba pakai 500 doang. Nanti saya coba dulu, kalau bisa terusnya saya bakal coba. Kalau itu udah gak bisa, gak apa-apa dicoba lagi kalau udah di TF lagi gitu. Ibu di sini sangat menghargai ya keputusan apa yang mau diambil Mbak Vida selanjutnya. Nah, jadi tadi kan Mbak Vida juga nanya ya Ibu, bagaimana cara manage uang yang baik. Nah, benar yang seperti Mbak Vida bilang bahwasanya pertama-tama ya mungkin karena kebutuhan yang tidak sama ya antara pengeluaran ketika kita mondok ketika sekarang, apalagi cewek yang harus beli kebutuhan skincare, kebutuhan yang lain-lain yang beda sama anak cowok. Nah, di sini ibu setuju dengan apa yang diucapkan oleh Mbak Vida tadi, bahwasanya pertama mungkin Mbak Vida bisa menyisihkan uang terlebih dahulu dibagi menjadi dua. Nah itu karena apa? Nanti kan akan Mbak Vida ini kayak tahu, oh saya berarti ketika uangnya dibagi jadi dua, oh nanti saya pengeluarannya segini ya, pengeluarannya segini. Nah terus tadi pun sebenarnya ayah sama ibu tidak memberatkan, cuma ada noted kayak harus, tapi gak boleh boros-boros juga, harus ada sesuatu yang dipilah-pilah lagi. Nah kalau sepengalamannya ibu dulu, ketika sebenarnya siapa sih anak yang gak pengen beli ini, beli itu, kayak semuanya pengen dibeli. Tapi kadang kan masih kayak mikir, kadang mikir. Nah terus gini, kalau ini tuh dari ayahnya ibu sendiri ya, bilang seperti ini. Ketika kakak menginginkan sesuatu, itu harus mempunyai skala prioritas. Nah, jadi benar yang Mbak Vida tadi bilang, antara kebutuhan sama keinginan. Nah, jadi antara kedua ini, kalau misalnya kebutuhan kan kayak skincare-nya Mbak, nasi, makan. Nah, jadi kalau keinginan ini kayak mungkin nonton, nongki. Nah, terus juga sama Mbak Vida beli barang yang imut, yang menurut Mbak Vida pun itu sebenarnya gak bermanfaat. Ya, tapi tanpa sadar Mbak Vida membeli barang-barang itu. Jadi ibu sangat setuju apa yang dilakukan oleh Mbak Vida ke depannya, karena menurut ibu itu sangat efektif. Ya bisa dicoba untuk beberapa hari ke depan. Karena mungkin kalau ada perubahan kan yang happy yang bagian Mbak Vida sendiri. Seperti itu. Oke Mbak, sebelumnya Mbak Vida apakah sudah mengalami pemborosan sejak lama atau baru-baru ini ya? Baru-baru ini sih. Saya kan sekarang lagi di semester 3. Pas semester pertama itu masih aman. Nah dari semester kedua ke ketiga dan sekarang ketiga ini tambah boros ibu. Berarti apakah ada yang membedakan antara ketika Mbak Vida semester 1, semester 2 sampai semester 3 sekarang?
itu yang membedakan ya, di semester 1 tuh temennya kita kan masih sedikit nih, jadi yang ngajain nongkrong, yang ngajain nonton tuh masih dikit. Nah di semester 2, 3 ini kita udah banyak temen, terus temen yang ini ngajain nonton sekarang, yang ini ngajain nonton besok, jadi saya tambah aduh nonton terus nih gitu. Terus kita nolaknya, gak mau tapi gak enak, kemarin kalau kamu nonton sama ini kok sekarang tak ajak nonton gak mau gitu. Oke, baik dipahami. Jadi di sisi lain Mbak Vida itu sangat respect ya ketika teman Iya. yang mengajak. Akan tetapi di sisi lain kalau keseringan pun Mbak Vida kayak duh kok nonton terus, tapi mau nolak itu juga gak enak. Oke, masalahnya di sini berarti Mbak Vida juga mempunyai rasa Keenakan. Oke. Apakah sebelumnya Mbak Vida pernah menerima ajakan atau menolak ajakan orang? Pernah. Kalau menerima saya sering banget. Kalau menolak, karena saya waktu itu pulang ke rumah. Waktu itu juga diajain itu jalan-jalan. Terus saya bilang maaf ya, aku gak bisa soalnya aku pulang. Dan itu juga kalau misal saya gak pulang, saya bakalan terima ajakannya gitu. Nah karena ini alasannya pulang udah mutlak gitu, gak bisa diganggu gugat, jadi saya menolak. Oke, baik. Jadi ketika Mbak Vida menolak ajakan teman, apakah teman itu akan berefek sesuatu kepada Mbak Vida? Enggak sih, gak ada efeknya, cuma ya bilang oh kenapa gak ikut pulang, oh ya udah soalnya alasannya pulang gitu. Kalau nggak pulang tapi Mbak Vida nolak? Gak pernah sih. Oh pernah, karena saya sakit. Lagi gak sakit sih, capean gitu. Kalau misalnya Mbak Vida menolak ajakan seseorang karena Mbak Vida cuma males aja dan nggak pengen dari kamar, itu pernah nggak? Kayaknya nggak pernah deh ya, cuma kecapean tuh. Kalau kecapean ya saya bilangnya gini, aduh ntar dulu deh, aku lagi capek gitu. Kapan? Tapi dia juga nungguin saya gitu loh, kapan saya gak capeknya. Nah baru kalau saya udah gak capek kita jalan gitu. Ketika misal Mbak Vida sudah melakukan penolakan kepada teman, apakah ada ketakutan sendiri yang dialami oleh Mbak Vida? Nah ya, saya merasakan ketakutan gini, aduh aku jahat gak ya gitu. Soalnya kan teman-temanku tuh pada ngeiyain, ayo kita main sekarang, ya ayo. Terus kalau saya nolak, mereka bakalan gimana gak ya gitu. Berarti ada pikiran-pikiran ketakutan, misalnya wah nanti aku takut dikatain gini, takut dikatain enggak solid lah apa gitu. Jadi sebenarnya setiap orang tuh berhak ya Mbak, dan biasanya tuh sudah sering kali kayak merasa tidak enakan tuh wajar setiap orang. Tapi ketika Mbak Vida selalu merasakan seperti hal itu, ini ya mungkin dalam konteksnya masih dalam kebaikan ya, maksudnya kayak yang ngajak Mbak Vida healing, ngajak Mbak Vida nonton, itu kan juga membuat Mbak Vida refreshing. Tapi ketika Mbak Vida suatu saat nanti diajak entah suatu itu dalam peristiwa apa, di dalam luar konteks kebaikan misalnya, apakah Mbak Vida akan tetap menerima ajakan itu? Kalau saya sih mungkin enggak ya, karena saya juga pernah diajak itu konser, dan itu juga bukan saya banget gitu loh. Saya gak seneng konser soalnya berdiri terus nyanyi gak jelas ngapain sih gitu. Jadi saya menolak juga. Kalau emang itu gak sesuai sama saya emang menolak sih. Jadi Mbak Vida akan berani melontarkan tolakan jika itu tidak sesuai dengan Mbak Vida. Iya. Oke, baik, dapat dipahami. Jadi sebenarnya seperti yang tadi saya bilang, menjadi orang yang tidak enakan itu suatu hal yang wajar. Tapi ketika suatu saat itu mungkin teman Mbak Vida bisa mengerti posisinya Mbak Vida. Ketika nanti Mbak Vida mendapati seorang teman yang mungkin kurang pengertian, atau nanti pasti dalam konteks negatif, orang ini gak asik, orang itu enggak gitu. Nanti ketika Mbak Vida bertemu dengan orang-orang seperti itu, mereka akan seenaknya ke Mbak Vida. Jadi mungkin Mbak Vida tidak bisa menolak ajakan-ajakan itu ya, juga kan ini juga sangkut-pautnya sama yang tadi pengeluarannya Mbak Vida. Apakah ada yang mau disampaikan lagi Mbak Vida? Sementara cukup sih. Oke, baik.
cukup sebulan dan bahkan pun bisa menabung. Berbeda dan berbeda terbalik dengan sekarang yang udah kuliah, udah 1 juta pun itu kadang kurang karena masih minta lagi sama orang tua. Ya, dan di sini Mbak Fida tadi sudah menemukan angka-angkanya ya, kan sudah bukan yang pertama. Tadi Mbak Fida akan melakukan bahasanya uangnya akan dibagi dulu, jadi kedua akan disisihkan gitu. Nah, yang kedua tadi Mbak Fida juga bilang bahwasanya harus bisa memprioritaskan ya antara mana kebutuhan dan keinginan. Juga yang ketiga tadi, nah kan faktornya juga bukan dari diri sendiri, tapi juga ada yang dari teman. Nah, mungkin dari temannya juga ya separuh faktor dari yang Mbak Fida alami gitu. Jadi seperti yang dibilang dan Mbak Fida pun bilang karena mbaknya tidak enakan, jadi sering menerima. Nah, mungkin untuk depannya kan Mbak Fida bisa trial diri untuk tidak gampang menerima jalan orang, karena kan itu semuanya tergantung kondisi dan keinginan juga Mbak Fida gitu. Ya, berarti Mbak Fida di sini sudah mendapatkan pencerahan ya, atau adalah step-step yang akan dilakukan untuk kedepannya. Oke, berarti sudah ya, kita cukupkan. Apakah ada yang mau disampaikan lagi Mbak Fida? Sementara sudah sih, tapi nanti kalau ada permasalahan lagi saya pengen konsultasi lagi sih. Oke, boleh, sangat boleh. Karena di BK ini sangat terbuka, bebas untuk siapapun. Bukan cuma anak-anak yang punya masalah, tapi kadang ada anak yang senang pun itu kadang kesini Mbak. Ya, karena mereka terkadang anak yang kesini itu bukan mencari solusi, akan tetapi cuma hanya ingin didengar. Iya. Jadi di sini Bu mengucapkan banyak terima kasih ke Mbak Fida sudah mempercayai dan sudah istilahnya mempercayai ke konseling ini, padahal ini hari pertamanya ya. Perasaannya Mbak Fida bagaimana mungkin setelah melakukan konseling ini? Perasaan saya kayak lega gitu, saya sudah mengeluarkan kebingungan saya. Terus saya juga senang, saya udah tahu kalau gini tuh enaknya diapain, sudah menemukan solusi lah gitu. Oke, jadi kedepannya semoga tidak bingung lagi ya. Semoga tidak ada ketakutan lagi yang akan dihadapi oleh Mbak Fida kedepannya. Nah, jadi dari hasil konseling ini semoga kedepannya Mbak Fida gak boros lagi. Amin. Bisa memanage uang dengan baik. Amin. Ibu cukupkan ya mungkin konseling pada siang hari ini. Oke, sebelumnya apakah Mbak Fida akan ada kegiatan lagi ya setelah konseling ini? Setelah ini saya ada jadwal UTS Ibu. Soalnya kan sekarang kan lagi minggu-minggu UTS nih. Juga banyak pikiran, makanya saya pengen cepet-cepet konseling gitu. Oke, kalau boleh tahu UTS-nya mata kuliah apa Mbak? Mata kuliah Biostatistika Dasar Ibu. Oke, diampu oleh dosen siapa? Dosennya Ibu Rani. Ibu Rani ya. Oke, gimana, asik ya? Kalau tentang biostat tuh menguras isi kepala gitu Bu, jadi agak puyeng gitu. Terus ini juga udah siang, waktunya istirahat kan, jadi ya banyak-banyak alhamdulillah lah, bersyukur aja. Jadi apakah ini salah satu matkul yang dibenci atau yang agak susah? Enggak, kalau dibenci sih enggak, cuma lebih banyak ngeluh di matkul ini sih, lebih banyak pusingnya di matkul ini. Kalau boleh tahu ini matkulnya membahas tentang apa aja ya Mbak ya? Membahas tentang data-data dan angka-angka gitu, dan itu yang berhubungan dengan kesehatan gitu Ibu. Berarti nanti itu ada kayak statistik juga kan Mbak? Iya, kayak statistik tapi dihubungkan dengan kesehatan. Oke, paham. Ya kemarin itu kebetulan juga ada anak kesmas yang juga konseling ke ibu. 11-12 sama, tapi dia itu kurang memanage dalam waktunya, keuangannya. Oke, Mbak Fida, terima kasih Nge. Silahkan melanjutkan UTS-nya. Semoga lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih Mbak Fida. Terima kasih kembali.